pemirsa, akibat kenaikan harga sewa hingga 500%, sejumlah pedagang makanan di Blok M Distrik memilih hengkang. Akibatnya kawasan kuliner yang menjadi ikonik Blok M kini menjadi sepi akibat toko-toko yang tutup. Blok M Distrik yang menjadi pusat kuliner dan hiburan di Jakarta Selatan kini kembali menjadi sorotan, bukan karena keramaiannya namun kebalikannya. Kini para pedagang memilih hengkang akibat kenaikan harga sewa hingga 500% dari pihak pengelola. Sebelumnya para pedagang hanya membayar sewa 2 juta rupiah per bulan, namun meroket menjadi 7,5 hingga 15 juta rupiah. Kenaikan ini dianggap para pelaku UMKM sangat tidak wajar dan memberatkan. Padahal sebelumnya kawasan ini dibentuk untuk mengembalikan popularitas Blok M yang sempat redup. Bahkan sebagai bentuk protes, ada pedagang yang melakukan aksi perusakan toko sebagai protes kebijakan yang sangat memberatkan mereka sebelum meninggalkan tokonya. Viralnya kenaikan ini pun ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan ia meminta pengelola untuk menurunkan harga sewa kios. Ya, pemirsa, sementara itu aktivitas di Pasar Tanah Abang juga hari ini sudah kembali normal pasca demo besar-besaran di Jakarta. Penjual dan pembeli juga sudah berdatangan dan melakukan transaksi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di sana. Selamat siang, Naura. Apakah aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang sudah berjalan normal, Naura? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Pada siang hari ini Blok A Pasar Tanah Abang sudah kembali beraktivitas dan terlihat normal. Dari pedagang dan juga pembeli terus berdatangan melakukan transaksi jual beli di salah satu pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, yaitu di Blok A Pasar Tanah Abang. Bahkan tadi saya juga melihat dari pedagang kaki lima yang berada tepat di depan Blok A Pasar Tanah Abang ini juga sudah kembali berjualan. Dan memang Wiki dan juga pemirsa, kemarin beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Jumat, Pasar Tanah Abang ini sempat melakukan penutupan lebih awal dari jam operasional biasanya, di mana biasanya Blok A Pasar Tanah Abang ini melakukan penutupan di pukul 4 sore. Kemarin pada hari Jumat sempat ditutup lebih awal, yaitu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat untuk menghindari adanya dampak dari demo. Dan memang kemarin juga sempat ada beberapa pedagang yang memutuskan untuk menutup tokonya, namun ada juga beberapa yang memutuskan untuk tetap membuka tokonya seperti biasa dan melakukan penjualan maksud kami di Blok A Pasar Tanah Abang ini. Sehingga untuk pemirsa yang ingin melakukan atau berbelanja di Pasar Tanah Abang tidak usah khawatir, bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa karena di sini sudah terlihat kondusif dan juga kembali normal. Sementara itu, Wiki. Baik, Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kerusuhan massa mereda, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk berangkat ke China tadi malam untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Sejumlah kepala negara disambut hangat oleh Presiden China Xi Jinping. Selain Presiden Prabowo, ada juga total 20 kepala negara yang hadir. Di antaranya adalah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan para kepala negara ke China dalam rangka menyaksikan parade militer China dan peringatan ulang tahun ke-80. Para kepala negara akan disuguhi parade alat persenjataan generasi terbaru milik China. Menurut Menteri Sekretaris Negara, kunjungan Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan China. Rencananya Prabowo hanya sehari berada di China dan akan kembali ke Indonesia hari ini untuk memantau perkembangan situasi keamanan. Kunjungan Prabowo ke China seharusnya dilakukan sejak Sabtu lalu, namun ditunda akibat pecah kerusuhan massa di sejumlah wilayah di tanah air. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako ke warga hingga pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran didampingi Pas Pampres menemui langsung warga dan pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran sesekali berdialog sembari bersuah foto dengan pengemudi ojol dan warga. Gibran juga menghampiri warga yang tengah mengantre sembako gratis. Syukur ada pembagian. Terima kasih karena ada pembagian sembako. Jadi saya senang sekali bisa dapat beras, bisa buat makan. Saya import dari anak saya kerja di sini, maksudnya ngojek di sini.
Dalam waktu 30 menit, sembako sebanyak 1 truk habis dibagikan ke warga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan pajak baru maupun kenaikan tarif pada tahun 2026. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang naik 9,8% atau sebesar Rp3.147,7 triliun. Sumber pendapatan paling besar ini berasal dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%. Karena tidak ada kenaikan pajak, Sri Mulyani akan fokus pada mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Sri Mulyani memastikan tidak akan melakukan kenaikan pajak pada tahun 2026. Sementara untuk pajak UMKM, Sri Mulyani memastikan yang beromset di bawah Rp500 juta tidak akan dikenakan PPh. Namun bagi UMKM di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan pajak 0,5%. Mendagri Tito Karnavian melarang kepala daerah mengadakan pesta. Tito khawatir pesta kepala daerah viral di media sosial sehingga memicu kemarahan warga. Menurut Tito, kepala daerah dan pejabat perlu memiliki gaya hidup sederhana agar tidak ada tuduhan negatif ke pemerintah. Yang menegaskan saat ini situasi dengan masyarakat cukup sensitif hingga acara seremonial atau pesta mewah bisa membuat kegaduhan baru. Tito mengatakan kalau pesta ada musik dipotong, dibuat di TikTok bisa menjadi amunisi baru pihak yang ingin menyerang pemerintah. Tito meminta semua acara dibuat sederhana, cukup tumpengan dan santunan kepada masyarakat miskin. Polda Jawa Timur mendalami foto terduga pelaku pembakar gedung negara Gerahadi pada Sabtu malam yang tersebar di media sosial. Dalam foto yang beredar di medsos, pelaku terlihat membawa ransel, bercelana panjang, mengenakan helm dan kacamata serta memakai jaket ojek online. Warganet digegerkan viralnya foto pria berbadan tegak berjaket ojol yang diduga menjadi pelaku pembakaran gedung negara Gerahadi Surabaya. Berbagai spekulasi muncul tentang siapa sosok pria mengenakan helm serta bermasker hitam dan berkacamata ini. Polisi pun masih mendalami sosok pelaku untuk mengetahui siapa identitasnya. Sebelumnya Polda Jawa Timur mengamankan 580 orang perusuh pasca unjuk rasa anarkis pada 29 dan 30 Agustus 2025 lalu. Hasil pemeriksaan 89 orang diproses hukum dan 12 orang sudah menjalani pemeriksaan sementara 479 orang dipulangkan. Ratusan orang yang diamankan ini merupakan pelaku perusakan fasilitas umum dan beberapa diantaranya pelaku pembakaran gedung negara Gerahadi serta Mapolsek Tegalsari. Media sosial, media online tentu akan kami tindak lanjuti. Ya. Saat ini kami masih mendalami terkait dengan pelaku sesungguhnya dari pembakaran Gerahadi. Sementara akibat kerusuhan ini gedung negara Gerahadi porak-poranda akibat dibakar massa dalam unjuk rasa pada Sabtu malam lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan.